Andi Bastian. Ini penting nih deh, penting sekali. Besok kalau kau marah jangan gampang bilang talak. Ya, marah bagaimanapun kamu, kesel bagaimanapun, jak makada talak. Begitu kau bilang saya talak kamu, jatuh talak satu. Artinya masih bisa kau rujuk. Tanpa nikah boleh. Tapi begitu kau bilang saya talak kamu, 5 menit marah kau bilang lagi, ku talak kau, jatuh talak 2. Tidak boleh kau campur suami istri tanpa harus nikah ulang. Nikah ulang dulu baru boleh campur. Begitu kau bilang saya talak kamu, keluar kau dari rumah kau banting pintumu, saya talak kau. Lalu naik ke mobilmu kau banting, ku talak tongak kau, jatuh talak 3. Artinya apa? Harus pisah dulu, menikah dengan laki-laki lain istri kita, ternyata dia pisah lagi, tunggu 3 kali haid, namanya masa iddah, sudah itu baru kau bisa campur, nikah lagi, baru boleh campur. Hati-hati. Tapi tidak ada di pengadilan. Pengadilan agama urusan dunia. Tapi yang dicatat Allah yang kau ucapkan. Maka jangan balak. Biar marah bagaimana, jangan bilang. Bagaimana kalau bilang perempuan talaka? Talaka, 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 talaka. Biar sampai di atas pantatnya. Tidak sah. Kenapa? Hak talak ada sama suami. Ibu. Teristimewa kedua mempelai keluarga besar yang pengantin hari ini. Dan terkhusus dengan penuh kemuliaan kita berdoa kepada Andi Bastian dan Dr. Fitriani yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang ringkas ini, izinkan saya menyampaikan nasihat-nasihat agama yang mudah-mudahan insya Allah bisa digunakan untuk membina rumah tangga sehingga pengantin yang hari ini baru saja ijab kabul bisa selamat bahagia dunia dan akhirat. Bu, kalau kita lihat infotainment di televisi, ada orang pacaran 3 tahun. Waktu pacaran, oh enaknya dilihat bahasanya, saling memuji, saling paganti. Tapi baru 1 tahun menikah, saling mempermalukan lagi di infotainment. Bahkan berakhir dengan saling menghina dan berpengadilan. Padahal ketika menikah ramai sekali. Kenapa bisa terjadi begini? Karena menuntun, membina keluarga bukan berdasarkan petua-petua agama, tapi berdasarkan gaya hidup modern yang tidak berdasarkan tuntunan agama. Maka kesempatan ini izinkan saya menyampaikan petua-petua agama yang buat kita pengantin baru. Semua yang hadir di sini pengantin baru. Baik Andi Bastian dengan Dr. Fitriani maupun kita semua yang baru 1 tahun, baru 2 tahun, baru 1 cucunya. Semua kita pengantin baru. Nah, nasihat pertama. Ibu dokter dan Andi Bastian menikah luruskan niat muda. Kau salah niat kau mak bene pasti matekok kau. Kalau kamu salah niat menikah pasti capek dan melelahkan. Kalau kamu menikah lillahi ta'ala, cari nafkahnya ibadah. Uang panaiknya yang saya lihat tadi 3 sertifikat jadi ibadah. Semua jeripayamu cari nafkah, stres, galau itu jadi ibadah ketika niatmu menikah lillahi ta'ala. Kalau kau menikah karena kaya, siap-siap kau kecewa. Kekayaan ada batasnya. Kalau kau menikah karena pejabat, siap-siap kau kecewa. Jabatan ada pensiunnya. Kalau kau menikah karena cantik, siap-siap kau kecewa. Karena cantik pasti ada batasnya. Makanya makadena bita, pubene siddi tahu. Peristrikanlah seorang perempuan. Persuamikanlah seorang laki-laki karena 3-4 hal. Yang pertama karena cantiknya. Andi Bastian, lihat kau dulu istrimu. Masya Allah. Cantik. Toh? Bayangkan kalau kau yang harus beli hidung. Bayangkan kalau kau yang harus beli gigi. Bayangkan kalau kau yang harus beli telinganya. Sekarang terima beres. Kau ambil anak gadisnya orang cantik. Tapi ingat, cantik tidak boleh jadi prioritas. Kenapa? Cantik ada batasnya. Sekarang cantik. Begitu umurnya 60 tahun, 70 tahun pasti hilang cantiknya.
Cantik penting. Kenapa? Karena dia hampir 24 jam di depanmu. Mau tidur, istri lagi. Baru bangun, angka sih. Boleh kimak jamah? Iya sih. Boleh kimak jamah? Iya sih. Jadi kalau jelek, pasti cepat ganti casing. Maka cantik harus cari, tapi tidak boleh jadi prioritas. Kenapa? Cantik ada batasnya. Tiba-tiba kena stroke. Bengkok mukanya, lumpuh, pasti hilang cintamu. Cantik penting. Yang kedua kata Nabi, nikahilah karena keturunannya. Alhamdulillah. 2 orang menikah ini keturunan baik-baik. Orang bilang, lisekna lah bolong. Alhamdulillah. Baik-baik keturunannya. Keturunan boleh cari yang baik-baik. Tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, anaknya jadi pengkhianat. Nabi Nuh alaihi salam. Ada juga bapaknya pengkhianat dan kafir, anaknya jadi Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka keturunan penting cari baik-baik, tapi yang lebih penting tidak boleh kau jadikan prioritas. Kenapa? Ada keturunan orang baik, anaknya jadi jahat. Yang ketiga kata Nabi, nikahilah seseorang karena kekayaannya. Kaya penting. Itulah sebabnya orang tua dulu kita orang Bugis Makeda. Komelo komak bene na sapa ko yorong kai monroi maceke-cekeng. Kode gaga monroi macekeng buat sampuk ko tuh. Tapi ingat, kaya ada batasnya. Kaya Ustadz, kaya sekali. Tapi 14 sih bersaudara. 32 bersepupu. Cicit 50. Habis dibagi-bagi barang sedikit. Kaya penting. Tapi ingat orang Bugis. Ajak mupakasiri alemu. Sebagai suami, jangan suka menghitung harta orang lain. Lebih baik berdiri tegak dengan kakimu. Karena kau menafkahi sendiri istrimu. Keempat, kata Nabi, nikahilah dia karena agamanya. Tentu bertanya orang, kenapa agama nomor 4 Ustadz? Mestinya agama nomor 1. Betul agama nomor 4, tapi dia tidak titik di situ, koma. Kata Nabi, usahakan utamakan agamanya, karena dengan agama kau dapat semuanya. Ada orang cantik, ahlaknya majak sifat. Angkasi makasi sifana, majak sitapana. Angkasi makasi tapana, kasih asisi. Untuk mendapat perempuan, dialah cantik, kaya, keturunan baik-baik, penghafal Quran. 100 perempuan belum tentu ada 1. Maka kata Nabi, utamakan agamanya. 1. 2, dengar baik-baik ini. Adindaku, Ibu Dokter, Adinda Dokter Fitri dengan Andi Bastian. Selesai menikah, jangan kau pikir tidak ada masalah. Semua orang pasti punya masalah. Ada yang curhat sama saya ibu-ibu, Ustadz suamiku kasar, masalah. Ada lagi Ustadz bagaimana punya anak, masalah. Ada lagi Ustadz cantik sekali istriku, alhamdulillah. Cuma saya jelek Ustadz, selalu kak jalan kira kak sopir, masalah. Semua orang punya masalah. Ibu-ibu pikir kalau suami gagah bukan masalah. Suami gagah nagoda orang. Apalagi kalau jelek istrinya, lebih masalah lagi. Berarti bagus kalau jelek suami. Jelek suami nahina orang. Kita si malu jalan sama dia. Yolo bawan no pak, monri pak iya, kopi gedungnya si runtuh. Suami gagah, masalah. Suami jelek, masalah. Istri cantik, masalah. Istri jelek, masalah. Coba lihat rumah tangganya orang. Ada orang kasihan di Makassar. Sudah 5 tahun menikah, masih ngontrak-ngontrak. Sudah punya cucu, masih ngontrak-ngontrak. Masalah. Ada juga alhamdulillah belum menikah sudah ada rumahnya. Tapi masalahnya, suami istri tidak ada setia. Suami selingkuh, suaminya membalas. Ada lagi, suami istri setia, rumah bagus. Apa masalahnya? Tidak ada anaknya. 15 tahun menikah tidak punya anak. Ada lagi, alhamdulillah ada anaknya. Rumahnya bagus, suami istri setia. Apa masalahnya? Allahu Akbar, anaknya narkoba. Ada lagi semua tidak ada. Anaknya bagus, rumahnya ada, suami istri setia. Apa masalahnya? Mertuanya selalu ikut campur. Semua orang punya masalah. Ini di depan saya ini mas soti-soti. Muka-muka penuh masalah semua ini. Sekarang jadi lihat. Nah bilang, romantisnya tahu rumah tanggana Ustaz. Ku bilang kenapa lagi kau bilang romantis? Itu tahu di Instagramnya foto-fotonya romantis. Ku bilang, mana foto? Kalau tidak mungkin dia bertengkar, na live ki. Tidak mungkin dia bertengkar suami istri, tapi siaran langsung. Belen-belen namanya itu.
Ustadz, kau pikir ini saya tidak ada masalahku? Oh, sekarang banyak sekali masalah. Apa masalah saya? Banyak curhat janda-janda. Ustadz, meninggal suamiku. Kasih saya doa-doa penenang, sikir-sikir. Saya kasihlah doa dan sikir penenang. Lama-lama Nabi bilang, Ustaz, maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupku? Wah, bilang, mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Ayo, semua orang punya masalah. Jangankan Ustaz, kurang apa dekatnya Nabi dengan Allah? Kurang apa doanya Nabi? Apa Nabi tidak ada masalah? Allahu Akbar. Di Madinah, Aisyah pernah dituduh selingkuh. Dalam ekonomi, Nabi pernah 3 hari 3 malam tidak makan. Nabi pak, malupu nataro. Telunga sodek namandre. Itu Nabi. Apalagi kita. Maka dindaku berdua, pura-ki suami istri, pasti ada masalah. Ketika ada masalah, Allah minta cuma 2. Dengar baik-baik. Kalau kau pakai ini deh, insya Allah rumah tanggamu aman. Ista'inu bis-sabri was-sholah. Sabar, perbaiki sholatmu, saya yang ngurus semua masalahmu. Jadi 2 ini saling mengingatkan. Suami ingatkan istri sholat. Istri pergi suami tak cari nafkah. Sebagai pegawai, ingatkan. Bang, jangan lupa sholat. Ya, suami pergi istri praktek, ingatkan. Dek, jangan lupa sholat. Kalau sholat, insya Allah rumah tanggamu bahagia. Saudaraku yang hadir di sini. Ketika ada rumah tanggamu tidak pernah rasanya bahagia. Selalu ada masalah. Anak nakal, istri kasar, suami kurang ngajar. Lihat sholatnya. Kalau sholatnya tidak beres, biar uangmu banyak, tidak bisa kau bahagia. Yang kedua, selain perbaiki sholat, tingkatkan kesabaran. Sabar. Suamiku kasar Ustaz. Sabar. Suamiku tukang tipu. Sabar. Kalau tidak sabar, bukan dengan saling menghina. Ada istri, ada suami istri, tidak baku cocok. Bukan dengan saling menghina. Peko pale carana. Kembalikan. Yang banyak kita lihat rumah tangga, masasa, matampuk sih. Menenak, matampuk sih. Maka begitu ada masalahmu, sabar kok. Tidak ada mikala itu ilmu sabar. 3. Nasihat buat dindaku berdua. Kalau mau bahagia, birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Dek, Ibu dokter, Andi Bastian, lihat ini tamu-tamumu bos. Jarang-jarang orang pengantin di Pinrang begini. Ini di dalam gedungnya kayak aja ini di kota ini, padahal di Labolong. Coba lihat, luar biasa. Apa karena kamu yang hebat berdua? Tidak, orang tua dan leluhurmu. Makanya, kalau kau mau membalas kebaikan pernikahanmu ini, baik-baik sama orang tua. Ini coba lihat tamu-tamu, luar biasa. Orang-orang terhormat semua datang. Lihat ibu-ibu. Masya Allah. Siapa yang ceramah? Das Atlatif. Tidak gampang bos datang di sini. Tidak gampang. Betul. Siapa yang undang? Ommu. Pak Kombes. Pak Takdir. Kenapa? Karena orang baik. Maka kalau kau mau bahagia rumah tanggamu, birrul walidain. Berbuat baik kau sama orang tuamu. Istri, kalau cemburu sama mertua, jangan pernah bilang pilih kok saya atau ibumu. Jangan bilang begitu. Tidak mungkin. Insya Allah tidak ada begini. Karena masih keluarga toh. Alhamdulillah. Nah, yang keempat. Tadi birrul walidainnya. Yang keempat, begitu mulai ada kau lihat masalah rumah tanggamu, tolak bala. Apa tolak balanya? Sedekah. Kalau kau mulai kau lihat, kenapa ya istriku mulai kasar? Jangan kau cerita sama mertua. Jangan cerita ke tetanggamu. Tidak ada gunanya. Jangan cerita ke sepupumu. Tidak ada gunanya. Sepupumu masa nak cerita ke Ustaz? Pasti nak cerita kok. Saudara belum tentu niatnya baik ketika ngomong. Masa cemburu Ustaz? Siapa yang dorong Nabi Yusuf masuk ke sumur? Siapa? Saudaranya. Bersepupu. Kalau dia cerita, oke dia kasih kemasukan. Belum tentu ikhlas. Bisa jadi dia dengki. Dapat itawa istri dokter. Dapat itawa suami Andi Bastian. Saya kasih yang pengangguran suamiku. Maka dia cemburu, dengki. Dia kasih kau masukan supaya kau pisah. Bukan masukannya kebaikan, tapi dengki dan buru hati. Maka jangan kau cerita kepada sepupumu sekalipun. Ada masalah, bangun kau salat tengah malam. Sudah itu sedekah kau. Lihat rumah tangga orang yang dermawan. Lihat rumah tangga yang suka bantu sepupunya. Pasti rumah tangganya damai. Tapi kau sekke kau, kikiri galla paku jambatan, dia gak topoji kau.
Ini ibu-ibu ini. Yang banyak semua masna kuliah ini. Jangan heran kalau orang Bugis. Ada semua mi. Kuninna. Boleh. Mau pakai begitu boleh. Tapi yang Allah larang jangan kau pelit. Jangan sampai yang melekat di dirimu ratusan juta. Tapi tidak pernah kau bersedekah di masjid. Ini ibu-ibu. Kalau mati kau siapa yang pakai itu emasmu? Hah? Ini ibu-ibu nih. Kalau mati siapa pakai emas tak? Anak teh, istri kedua. Mak bene silakenmu. Makanya bersedekahlah. Sedekahlah. Insya Allah tolak bala. Kata Rasulullah, ada 6 sifat yang membuat umurmu jadi panjang dan kau tertolak dari bencana. Satu diantaranya as-sadaqatu, bersedekah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini nasihat buat pengantin. Sekarang nasihat buat kita yang datang. Buat kita semua ini. Satu, biasanya kalau ada acara pengantin begini, banyak yang tidak sholat. Terutama ini ibu-ibu. Pura di Mekah. Sudah dari tanah suci. Aduh, tidak ada yang sholat. Ya. Jangan sampai ada yang tidak sholat. Biasanya ibu-ibu tidak sholat gara-gara apa? Gara-gara jilbab dan nikab. Ya. 2. Biasanya kalau ada acara begini, banyak yang pulang bawa dosa. Kenapa pulang bawa dosa? Datang mencela-cela acaranya orang. Palsu. Tidak serasi kuduna sama roknya. Nah itu, jangan kau cela orang. Yang kaya silakan pakai emasmu, tapi jangan kau cela orang miskin. Ya. Yang ketiga, biasanya kalau ada acara pengantin begini, banyak yang praktek mubasir. Saya lihat itu mulai min. Kue 1 iris bisa makan, ambil 2. Jangan ambil lebih supaya tidak sisa uangnya orang. Yang keempat, biasanya kalau ada acara begini, banyak yang pulang tersinggung. Kenapa? Merasa tidak dilayani tuan rumah. Tidak mungkin tuan rumah duduk cerita berlama-lama. Kenapa? Banyak tamunya. Maka lebih baik kita yang mengerti. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita. Ada yang saya lupa satu. Andi Bastian. Ini penting nih deh, penting sekali. Besok kalau kau marah jangan gampang bilang talak. Ya, marah bagaimanapun kamu, kesel bagaimanapun, jak makada talak. Begitu kau bilang saya talak kamu, jatuh talak 1. Artinya masih bisa kau rujuk. Tanpa nikah boleh. Tapi begitu kau bilang saya talak kamu, 5 menit marah kau bilang lagi, ku talak kau, jatuh talak 2. Tidak boleh kau campur suami istri, tanpa harus nikah ulang. Nikah ulang dulu baru boleh campur. Begitu kau bilang, saya talak kamu. Keluar kau dari rumah, kau banting pintumu, saya talak kau. Lalu naik ke mobilmu, kau banting, ku talak tongak kau. Jatuh talak 3. Artinya apa? Harus pisah dulu. Menikah dengan laki-laki lain, istri kita. Ternyata dia pisah lagi. Tunggu 3 kali haid, namanya masa iddah. Sudah itu baru kau bisa campur. Nikah lagi, baru boleh campur. Hati-hati. Tapi tidak ada di pengadilan. Pengadilan agama urusan dunia. Tapi yang dicatat Allah yang kau ucapkan. Maka jangan balak. Biar marah bagaimana, jangan bilang. Bagaimana kalau bilang perempuan talaka? Talaka, 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 talaka. Biar sampai di atas pantatnya. Tidak sah. Kenapa? Hak talak ada sama suami. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, demikian sebelum kita akhiri. Mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW.